Halo Sobat Easy Stock, kita lagi mau bahas analisa teknikal rekomendasi saham dari Ajaib Sekuritas. Dia ada beberapa saham yaitu SSMS, PMMX, HAIS, sama Arna. Nah, tetapi untuk margin trading dia ada LSIP, PRDA, dan Pegas. Oke, kita mau lihat secara hitung-hitungan ya. Kalau dia main target harganya sekarang misalnya SSMS 1400, target price-nya 1445, berarti kita 3% untungnya ya. Stop loss-nya juga 1360, kita minus 3%. Kalau kita lihat ini sekuritas ini hanya memaksa kita atau merayu kita, menganjurkan kita untuk selalu trading kalau bisa sesering mungkin, kalau bisa setiap menit, kalau bisa tiap jam, atau pokoknya semakin kita banyak trading semakin kaya mereka, karena mereka kan dapat komisi buy and sell itu 0,1% plus 0,2% kalau nggak salah ya. Nah itu mereka mendapat kira-kira 10% dari situ, dari profit kita. Setiap kita melakukan profit atau setiap kita melakukan cut loss, mereka selalu dapat 10%. Nah yang jadi masalah kan kalau kita cut loss, kalau kita ngikutin pola ini, artinya ya kita kalah dia dapat duit, kita menang dia dapat duit, dan 10% angkanya. Kalau volumenya tinggi kan wah lebih tinggi lagi berarti. Nah kita membahas ini saham yang direkomendasi pada Selasa ini tanggal 19 Juli dengan analisa teknikalnya Benjamin Graham ya. Dia terkenal dengan buku Security Analysis dan Intelligent Investor, 2 buku pegangannya Warren Buffett. Dan sekarang formulasinya menghitung nilai wajar sahamnya itu bisa Anda download di Google Play Store, yaitu Easy Stock. Kalau Anda download ini Easy Stock, Anda open, akan seperti ini. Oke, kita lihat apa yang direkomendasinya ya. Direkomendasi Ajaib itu, oke, kita lihat dulu saham ini, LSIP, PRDA, LSIP. Oke, secara fundamental ini potensial upside-nya bisa 2 kali. Ngapain kita ngikutin Ajaib? Ya kan? Harganya sekarang katakan 1.200, bisa naik sampai 2.500. Well, ini hitungannya Warren Buffett, hitungannya Benjamin Graham yang diikuti Warren Buffett gitu. Oke, kita memang nggak ngelihat sisi fundamental kualitatifnya ya, kita murni kuantitatif yang bisa dihitung. Nah kita lihat nih di LSIP, laporan keuangan Q1 2022, return on equity-nya kan 3%, berarti kali 4 karena 3 bulan ya, 12%, masih di atas standar. Marginnya bisa 40% dia. Debt to equity ya kecil sekali, booking capitalnya besar. Nah di sini dia return on equity aja kelemahannya. Oke, ini saham bagus. Kita lihat PRDA. Kita lihat PRDA. Dia punya upside 26 sampai 33. Bagus nih. Q1 return on equity-nya 4,5% kali 3 sekitar berapa? 14-13%, masih di atas standar. Dan equity-nya bagus, marginnya 19% bagus, working capitalnya bagus. Ini perusahaan bagus, ngapain kita ngikut Ajaib untuk buy and sell dalam waktu pendek gitu, kemudian kita simpen kan. Sekarang Pegas. Nah ini bisa sampai 3 kali lipat, tapi dia punya downside-nya tuh 12%. Jadi kalau sekarang harga 1465, dia bisa turun ke 1400. Karena apa? Kita lihat. Di sini kita lihat net current asset 30 triliun. Kalau kita nutup
utang jangka pendek kan bisa, artinya tetap ada surplus sekitar 17 triliun ya. Tetapi kalau nutup utang jangka panjangnya kan nggak bisa, itu akan defisit 30 triliun. Di sini lah makanya ada gap, nilai wajar tertingginya bisa 5.000, nilai wajar rendahnya bisa 1.400. Nah di sini kalau kita lihat return on equity-nya mepet 11%, debt to equity emang tinggi di atas 1 ya kan, profit margin juga nggak terlalu besar. Nah itu bedanya. Oke, kita lihat yang berikutnya yang direkomendasi, tadi mana tadi, ya ini ya, SSMS. Sama, kalau kita ngikutin ini, betul nggak SSMS tuh menguntungkan gitu, atau emang lebih baik main pendek gitu. SSMS 2 kali lipat upside-nya, harganya bisa sampai 3.000, sekarang harganya 1.400, kan 2 kali lipat. Kita lihat laporan keuangan Q2 udah bagus, return on equity-nya 14 kan kali 4, berarti hampir di 50 ininya. Marginnya gede sekali, 45. Debt to equity-nya di atas 1 lebih. Nggak apa-apa, working capital di bawah 1. Nah, kita lihat ini. Kalau net current asset 3,4 triliun, dia kan kalau nutup utang jangka panjangnya berarti kan defisit sekitar 1 triliunan ya. Apalagi dia tutup utang jangka pendeknya 2 triliun. Nah makanya jadi ininya kelemahannya ada di debt to equity. Tapi sebetulnya karena free cash flow-nya tuh 3 triliun juga, 3,2 triliun, makanya nggak ada masalah. Dia ngangkatnya kuat di sini kan, tadi di sini kan dia bilang semuanya 2 kali lipat upside-nya. Saham bagus ini, apalagi dia industrinya bagus ya. Sekarang MPMX nggak ada upside, downside semua, 12% sampai bisa ke bawah banget. Kita lihat Q4 growth-nya masih 3,3. Oke, return on equity kecil, profit marginnya tipis, cuma nggak sampai 4%. Return equity-nya juga cuma nggak sampai 7%, working capital bagus. Sekarang Anda bilang ini growth-nya 3,3 kecil, kita pakai member premium ya, membership premium fitur, yaitu forecast simulator. Naikin aja supaya Anda 6%, bisa. Tetap nggak bisa ngangkat karena harga sudah terlalu tinggi. Nah kalau technical silahkan aja Anda pakai HIS. Kita lihat HIS ya. HIS nggak ada upside-nya, sama sebenarnya, harga udah terlalu tinggi. Return on equity-nya rendah, profit margin-nya rendah. Nah kalau kita mau naikin sampai ke level 6%, berapa dia? Tetap nggak bisa ngangkat, angkanya sudah terlalu tinggi. Oke, kita lihat Arna. Kalau saham bagus dimainin pendek kan sayang. Nah ini 40% upside ya. Harga 975 bisa naik ke 1.700, 1.380, malah hampir 1.400. Growth-nya 6%. Oke, ini kita lihat return on equity-nya kan cuma 3 bulan, kalau dikali 4 itu kan 48%. Profit margin-nya bagus, 23%. Debt to equity-nya setengah, di bawah setengah ya kan. Makanya ini bagus nih Arna nih. Kalau kita lihat di sini dia upside-nya masih 42, bagus. Nah, tinggal Anda lihat volume perdagangannya gitu. Volume perdagangannya tipis ya. Kalau Anda lihat di sini, tadi kan Anda mencari yang liquid ya. Stockholder. Berarti kalau Anda lihat Arna di sini, kecil kan? Kalau Anda lihat SSMS
mungkin lumayan. Iya, kecil juga volumenya, tapi valuasi nilai wajarnya under value. Oke, silakan Anda pilih cara apa yang Anda ingin gunakan. Anda mau pakai cara trading atau Anda mau pakai analisa fundamentalnya easy stock, silakan, itu pilihan Anda, dan kita jumpa lagi di lain waktu.